Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bioteknologi dengan materi karakterisasi biomolekul. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis adalah teknis pemisahan komponen atau molekul yang bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik atau pergerakan partikel bermuatan listrik ataupun molekul dalam medium konduktif di bawah pengaruh medan listrik. Elektroforesis SDS patch termasuk ke dalam kelompok elektroforesis zona atau wilayah, yaitu kelompok elektroforesis yang dibedakan berdasarkan dengan medium penyangganya. Sodium diodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis atau SDS patch merupakan suatu teknik elektroforesis yang menggunakan poliakrilamid sebagai bahan pemisah. SDS patch banyak digunakan dalam bidang biologi molekuler, genetik, biokimia, dan biomedik. SDS patch biasanya digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan dengan berat molekulnya. Protein yang dipisahkan dengan SDS patch dapat dikarakterisasi berdasarkan berat molekul dengan satuan kilodalton, yang mana 1 kilodalton sama dengan 1 hidrogen molekul. Prinsip dari elektroforesis SDS. SDS patch ini bekerja dengan cara mengikat protein dengan menggunakan deterjen SDS, memberikan muatan negatif yang sama pada keseluruhan struktur protein. Molekul protein yang berbeda bergerak pada gel berdasarkan ukuran dan berat molekul, sehingga memungkinkan pemisahan protein berdasarkan berat molekul. Jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama, elektroforesis zona atau wilayah. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi laju perpindahan elektroforesis wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan ion-ion adalah mobilitas ion, tipe resolusinya, macam larutan buffernya, pH yang digunakan, kuat ion zat terlarut, temperatur, ada atau tidaknya fenomena elektroforesis dan elektroosmosis. Tujuan dari teknik elektroforesis ini adalah untuk uji kemurnian preparat, penentuan komponen dalam campuran, penentuan bobot molekul, dan penentuan perubahan mobilitas atau konformasi. Elektroforesis kertas merupakan jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut sebagai fase gerak. Terutama ialah ion-ion kompleks. Pemisahan ini terjadi akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Dengan menggunakan medium kertas, pemisahan dan analisis terhadap asam amino, peptida, nukleotida, dan ion-ion logam yang kecil dapat dilakukan. Metode elektroforesis kertas ini digunakan untuk mengkarakterisasi sifat fisikokimia suatu senyawa yang meliputi uji pH, kejernihan, kemurnian, radiokimia, dan muatan listrik. Selanjutnya yang ketiga yaitu elektroforesis gel atau GE, yang dimana salah satu teknik utama dalam biologi molekuler. Prinsip dasar teknik ini adalah bahwa DNA, RNA, atau protein dapat dipisahkan oleh medan listrik. Dalam hal ini molekul-molekul tersebut dipisahkan berdasarkan laju perpindahannya oleh gaya gerak listrik di dalam matriks gel. Laju perpindahan tersebut bergantung pada ukuran molekul yang bersangkutan. Kemudian di sini ada aplikatif metode elektroforesis SDS patch, yang dimana yang pertama yaitu pemisahan protein berdasarkan berat molekul, yang dimana digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya. Dengan menggunakan deterjen SDS, protein diikat dan menjadi linear, sehingga memungkinkan pemisahan berdasarkan ukuran molekul. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi sumber gelatin pada kapsul keras, yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi sumber gelatin pada kapsul keras. Sampel gelatin diolah dengan SDS dan buffer, lalu dimasukkan ke dalam gel elektroforesis. Hasilnya menunjukkan berat molekul protein yang terkandung dalam gelatin. Kemudian yang ketiga yaitu pemisahan enzim
penghidrolisis polisakarida, yang dimana digunakan untuk memisahkan enzim penghidrolisis polisakarida yang enzimnya yang terkandung dalam sampel diwarnai dengan pewarna congoret, sehingga pita enzim yang aktif terlihat sebagai pita yang bening pada latar belakang yang terwarnai merah. Kemudian yang keempat ada pemisahan protein pada bioblasting industri kertas. Enzim silanase yang digunakan dalam bioblasting industri kertas dipisahkan menggunakan metode SDS Page. Hasilnya menunjukkan berat molekul enzim yang terkandung dalam bioblasting. Kemudian yang kelima yaitu pemisahan protein pada biologi molekuler, yang dimana digunakan dalam biologi molekuler untuk memisahkan protein dan menentukan berat molekulnya. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi protein dan memahami struktur dan fungsi protein tersebut. Apa itu Western blot? Western blot atau sering disebut dengan immunoblotting merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi antibodi spesifik pada suatu protein berdasarkan berat molekul dan jenisnya. Teknik ini sangat efektif untuk mendeteksi antigen yang mempunyai ukuran kecil dalam larutan yang banyak mengandung protein. Western blot digunakan untuk identifikasi antigen spesifik yang dikenal oleh antibodi monoklonal ataupun poliklonal. Western blot mengkombinasi antara kemampuan pemisahan SDS Page dengan pengenalan imunologi spesifik terhadap antibodi. Apakah tujuan dari Western blot? Yang pertama, memisahkan dan mengidentifikasi protein. Yang kedua, mengetahui keberadaan dan berat molekul protein sampel dalam suatu campuran. Dan yang terakhir, membandingkan reaksi silang antara protein. Prinsip Western blot. Western blot bekerja dengan menggunakan antibodi khusus dengan mengidentifikasi protein yang ingin diteliti. Antibodi ini tidak hanya mengidentifikasi protein yang diinginkan, tetapi juga akan mencari perubahan kimia yang terjadi pada protein tersebut, seperti glikosilasi dan fosforilasi. Prosesnya ini akan merusak protein dalam sampel, memisahkan berdasarkan ukuran, dan kemudian akan mentransfer ke membran khusus. Membran tersebut direndam dengan antibodi yang berikatan dengan protein yang dicari, membentuk kompleks antigen antibodi yang kemudian hasilnya itu akan divisualisasikan dengan X-ray atau sistem dokumentasi gel. Yang selanjutnya terdapat macam-macam metode Western blot. Yang pertama, electroblotting atau biasa disebut dengan electroelution atau electrophoretic transfer. Metode ini itu paling banyak digunakan karena efisiensi dan kecepatan. Gel ditindihkan pada membran, kemudian arus listrik dilewatkan melalui tumpukan berlapis dan protein akan bermigrasi dari dalam gel ke arah kutub positif. Protein tersebut kemudian akan tertangkap oleh membran di tengah perjalanan migrasinya dan akan melekat pada permukaan membran. Metode yang kedua terdapat wet transfer. Metode ini menggunakan buffer transfer dengan kekuatan ionik lemah untuk mengurangi panas dan meningkatkan pengikatan protein pada membran. Pada metode ini digunakan juga metanol yang berfungsi untuk mengurangi pelebaran gel selama proses transfer. Metode yang ketiga adalah semi-dry transfer. Metode ini digunakan untuk mentransfer protein dari gel ke membran. Namun, perbedaannya adalah menggunakan buffer transfer dengan kekuatan ionik lemah dan metanol untuk meningkatkan pengikatan protein dan membran. Metode yang keempat ada capillary blotting. Nah, metode ini menggunakan transfer kapiler untuk mentransfer protein dari gel ke membran. Teknik ini relatif lebih lambat dibandingkan dengan metode lain, tetapi dapat digunakan untuk mentransfer protein yang sensitif.
Yang kelima, terdapat metode vacuum blotting. Metode ini menggunakan vakum untuk mentransfer protein dari gel ke membran. Teknik vacuum blotting relatif lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan metode lain. Untuk metode yang terakhir yaitu ada diffusion blotting. Nah, untuk metode ini menggunakan transfer difusi yang nantinya sebagai transfer protein dari gel ke membran. Nah, teknik ini juga relatif lebih lambat dibandingkan metode yang lainnya, tetapi dapat digunakan juga untuk metode transfer protein yang sensitif. Jadi untuk yang transfer positif itu bisa menggunakan capillary ataupun bisa menggunakan diffusion blotting. Ada kelebihan dan kekurangan dari metode WB. Pertama, yaitu dapat mengidentifikasi protein target secara spesifik dari sampel protein kompleks. Nah, selain itu kelebihan yang kedua ada mendeteksi kadar pikogram protein dalam suatu sampel. Selain dari kelebihannya, ada kekurangannya. Pertama itu dapat memakan waktu yang lama dan mahal. Selain itu membutuhkan volume buffer yang besar. Nah, di sini ada contoh aplikatif dalam metode Western blot. Yang pertama, ada identifikasi protein target. Jadi, WB itu merupakan metode umum yang digunakan dalam biologi molekuler. Nah, tujuannya atau fungsinya itu untuk mendeteksi protein secara selektif dan sensitif. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi protein target dalam sampel, yang nantinya itu sampelnya itu bisa beragam dan telah digunakan selama lebih dari 30 tahun. Meskipun ada kemajuan besar dalam teknologi reagen dan pencitraan yang nantinya itu akan meningkatkan sensitivitas. Jadi selain dari mendeteksi protein secara selektif dan sensitif, dia itu dapat mengidentifikasi protein juga sesuai dengan protein target dan meningkatkan sensitivitas. Nah, baik itu secara luas maupun secara menyeluruh. Nah, penerapan identifikasinya ini nantinya itu akan tetap dan utuh. Untuk pengenalan protein secara selektif itu digunakanlah metode WB ini. Untuk aplikatif yang kedua, ada deteksi isoform protein yang nantinya itu proteinnya itu bisa berbeda-beda pendeteksiannya. Nah, awalnya itu adanya penyambungan alternatif itu sebagai salah satu proses post transkripsi di mana gen pengkode tunggal akan menghasilkan berapa isoform protein yang nantinya itu akan memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam proses biologis dan patologis. Nah, nanti isoform proteinnya itu dapat digunakan sebagai biomarker dan target terapeutik. Nah, pendeteksian dan kuantifikasi isoform protein spesifik itu dapat menjadi utama dalam bidang analisis protein. Nah, baru-baru ini bisa menggunakan spektrofotometri massa yang meningkatkan akurasi dan sensitivitas. Selain itu juga untuk pendeteksian isoform protein yang berbeda ini bisa divalidasi menggunakan metode Western blot dan ELISA. Nah, nanti Western blotting ini memiliki potensi yang cukup untuk mendeteksi isoform yang berbeda-beda dari protein yang sama dengan ukuran yang minimal. Adapun yang selanjutnya ada metode yang ketiga untuk contoh dari aplikatifnya dari Western blot, yaitu identifikasi interaksi RNA, protein, dan DNA pada protein-protein. Nah, di sini bahwa yang seperti kita ketahui, protein adalah biomolekul fungsional dan struktural yang lebih dari 80% diantaranya tidak beroperasi sendiri tetapi kompleks. Nah, di sini juga untuk regulasi ekspresi gen yang tepat memainkan peran penting dalam perkembangan dan patogenesis manusia. Salah satunya yang peran pentingnya itu adalah faktor transkripsi atau TF yang berfungsi sebagai protein pengikat DNA yang mengikat DNA dalam urutan tertentu dan dianggap sebagai komponen utama regulasi ekspresi gen yang nantinya itu untuk identifikasi TF ini dapat menjadi suatu keharusan dalam studi regulasi gen atau Short Western blot atau SWB yang nantinya teknik ini akan dikarakterisasi cepat protein dengan nantinya itu karakterisasi pencepatannya sendiri itu adanya protein pengikat DNA atau TF. Nah, untuk uji SWB ini mirip dengan WB secara konvensional kecuali langkah dari peran membran plotnya yang nantinya akan diperiksa dengan menggunakan oligonukleotida DNA yang dirancang sebelumnya. Nah, nantinya itu diberilah label radiolabel. Dan nantinya itu pada pendekatan langkah terakhir itu adanya pendekatan proteomik yang digunakan untuk mengidentifikasi protein berlabel.
Dan yang terakhir ada contoh aplikatif dari pengembangan dan karakterisasi antibodi, yaitu bahwa antibodi itu sebagai molekul pendukung penelitian biomedis, imunoterapi, dan diagnosis penyakit. Nah, antibodi berkualitas tinggi ini nantinya itu sangat berperan penting untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan dapat diproses atau direproduksikan nantinya itu, bahwa antibodi baru yang dihasilkan itu harus bisa dikonfirmasi, divalidasi, dan dikarakterisasi. Dan teknik yang digunakannya sendiri ini memakan waktu, mahal, dan tidak dapat diterapkan pada semua kompleks. Nah, salah satunya adalah adanya metode throughput tinggi dan throughput rendah lainnya yang akan digunakan untuk pemetaan epitop seperti tampilan fag atau pemetaan mutagenesis, maupun yang nantinya itu akan diperkuat dalam komputasi ataupun ilmu bioinformatik. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu ada sequencing. Nah, mulai dari definisi terlebih dahulu. Sequencing DNA merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui urutan nukleotida atau basa dalam suatu fragmen DNA, seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin. DNA menyimpan informasi genetik dalam bentuk urutan nukleotida. Dengan mengetahui urutan nukleotida suatu gen, maka dapat ditentukan urutan asam amino protein yang dikodenya. Baiklah, di sini ada 3 jenis sequencing. Yang pertama itu first generation, kemudian ada second generation, dan third generation. Untuk first generation itu ada shotgun sequencing, yang mana sequencing dengan sintesis akurasi tinggi. Kemudian panjang baca yang diperoleh itu panjang, namun jumlah data yang dihasilkan relatif kecil. Nah, pada sequencing first generation ini itu misalnya sequencer capillary ABI. Kemudian untuk second generation-nya itu ada massively parallel sequencing, yang mana sequencing dengan sintesis. Kemudian template yang diperkuat dihasilkan selama pengurutan. Hal tersebut mengurangi persyaratan bahan awal. Kemudian hasil yang didapatkan itu memiliki akurasi tinggi, namun panjang bacaannya pendek. Misal dari generasi kedua ini itu ada Ion Torrent atau Thermo Fisher Scientific. Kemudian ada third generation seperti single molecule sequencing, yang mana pada generasi ketiga ini menggunakan template molekul tunggal dan akurasinya rendah, panjang bacaannya yang panjang. Contoh dari third generation itu ada single molecule real time atau SMRT, kemudian sequencing atau Pacific Bioscience, kemudian ada Oxford Nanopore Technologies. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 metode sequencing. Yang pertama itu adalah metode Sanger atau Sanger deoxy sequencing. Kemudian ada next generation sequencing. Yang ketiga ada sequencing generasi ketiga atau third generation sequencing platform. Selanjutnya itu ada metode Sanger atau Sanger deoxy sequencing. Metode ini menggunakan DNA template dan memerlukan primer spesifik untuk reaksi sequencing. Panjang sekuen yang dihasilkan itu ada 1000 sampai 1200 pasang basah dan tidak mampu mencapai lebih dari 2000 pasang basah. Template DNA dipotong dengan enzim retriksi, lalu fragmen DNA diklon pada vektor sequencing, dan individu fragmen DNA setiap klon di sekuen terpisah. Hasil sekuen lengkap dari fragmen DNA yang panjang dapat diperoleh dengan mensejajarkan dan menyambung sekuen fragmen DNA berdasarkan bagian sekuen yang tumpang tindih. Berikut adalah gambar dari Sanger sequencing, yang mana pada gambar A, DNA genom dipotong menjadi fragmen DNA yang berbeda dengan enzim, kemudian dihubungkan menjadi plasmid dan diubah menjadi Escherichia coli. Kemudian pada gambar B, metode terminasi rantai di deoksi digunakan untuk pengurutan. Kemudian sistem reaksinya merupakan campuran template,
primer DNA polimerase, dan DNTP. 4 jenis ddNTP, yaitu DDATP, DDTTP, DDCTP, dan DDGTP. Dengan tanda radioisotop masing-masing ditambahkan ke 4 sistem reaksi. Jika ddNTP dimasukkan ke dalam rantai oligonukleotida, kemudian 2 dan 3 ddNTP tidak mengandung gugus hidroksil dan tidak dapat membentuk ikatan fosfodiester, maka perpanjangan rantai DNA dihentikan. Kemudian untuk gambar C, 4 produk sistem reaksi PCR ditambahkan ke elektroforesis gel dan autoradiografi digunakan untuk menentukan urutan DNA sesuai dengan lokasi elektroforesis. Selanjutnya ada next generation sequencing atau sering disebut sequencing paralel. Nah, NGS menghasilkan panjang sekuen DNA berkisar antara 50 sampai 500 pasang basah. Karena panjang sekuen yang dihasilkan NGS ini pendek, sequencing setiap fragmen DNA mesti dilakukan lebih dari sekali. Teknologi NGS membaca template DNA secara acak sepanjang seluruh genom. Dilakukan dengan membuat potongan-potongan pendek DNA, kemudian menyambungkannya dengan adapter atau potongan DNA pendek didesain khusus untuk tujuan ini, untuk dibaca oleh mesin NGS secara random selama proses sintesis DNA atau sequencing by synthesis. Berikut adalah gambar next generation sequencing. Nah, tahapan dari NGS ini sendiri yang pertama adalah melakukan ekstraksi DNA berdasarkan dari tipe sampel yang digunakan. Kemudian, setelah prosedur ekstraksi DNA selesai, hasilnya harus dievaluasi untuk mengetahui kualitas dan konsentrasinya. Kemudian, tahap kedua, melakukan persiapan library yang mengandung semua bagian DNA hasil dari ekstraksi, diikuti dengan melakukan enrichment spesifik pada daerah target yang diinginkan. Nah, kemudian library disiapkan dengan memotong DNA genomik secara acak. Teknik memotong fragmen DNA biasanya menggunakan nebulisasi atau sonikasi. DNA genomik yang telah dipotong akan melewati serangkaian reaksi enzimatis untuk membuat adenosine overhang yang akan diikat oleh adaptor menggunakan DNA ligase. Setelah ligasi adaptor, sampel akan dipilih berdasarkan ukuran dengan menggunakan gel elektroforesis, ekstraksi gel, dan purifikasi. Pada tahap ini, library genomik sudah dibuat dan bisa digunakan untuk sequencing atau dari daerah spesifik bisa diambil untuk downstream sequencing. Tahap terakhir adalah sequencing. Dapat dikerjakan dengan beberapa metode seperti sequencing by synthesis yang membutuhkan DNA library. Yang terakhir ada sequencing generasi ketiga atau third generation sequencing platform. Alat ini mampu menyekuen individu molekul DNA atau RNA. Yang termasuk kelompok ini antara lain adalah Heliscope, Ion Torrent, SMRT atau Single Molecule Real-Time Sequencing, dan Oxford Nanopore. Keunggulan alat-alat ini adalah kemampuannya membaca urutan molekul DNA yang berasal dari molekul tunggal. Dengan demikian, kebutuhan material awal sequencing sangat sedikit dan tidak diperlukan amplifikasi PCR sehingga dapat terhindar dari kesalahan atau hasil yang bias yang disebabkan oleh amplifikasi PCR. Selanjutnya ini adalah contoh dari sequencing generasi ketiga, yaitu ada SMRT, Nanopore, Helicos, dan Nanoball, yang mana prinsip pada SMRT atau Single Molecule Real-Time Sequencing ini menggunakan polimerase yang bergerak di atas DNA dan memproduksi sinyal fluorescence yang terbaca secara real-time saat setiap nukleotida ditambahkan ke untai DNA. Kemudian ada Nanopore Sequencing dengan memiliki prinsip menggunakan nanopore protein yang terintegrasi dalam membran untuk menangkap DNA atau RNA saat mereka melewati nanopore. Perubahan kecil dalam arus ion yang melalui nanopore diketahui memberikan urutan nukleotida dari molekul yang sedang disequencing. Kemudian, yang ketiga ada Helicos Sequencing,
menggunakan prinsip pendekatan single molekul dengan menandai setiap nukleotida dengan fluorophore saat sintesis DNA atau RNA berlangsung. Molekul yang sudah ditandai kemudian dibaca untuk menentukan urutan nukleotida. Kemudian yang terakhir ada nanoball sequencing dengan prinsip melibatkan amplifikasi klonal DNA pada nanoball atau bed kecil di mana setiap bed mengandung banyak salinan DNA yang diperbesar. Bed-bed ini kemudian digunakan untuk menghasilkan data sequencing dengan cara yang sangat paralel. Baiklah, demikian materi mengenai karakterisasi biomolekul. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Bye-bye.